untuk menguji kemiripan artikel kalian atau proposal kalian dengan naskah-naskah yang ada, kayak gitu. Jadi kita akan melihat seberapa besar sih kemiripan dari tulisan kalian. Nah, di situ nanti kita menggunakan aplikasi, menggunakan Turnitin, gitu ya. Oke. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini ada panduannya secara teori dulu, terus nanti kita bisa lanjut ke prakteknya gitu ya. Oke, nanti kalian bisa search di Google juga, jadi kalau bisa hari ini juga kalian buat akunnya juga ya, jadi selesai kuliah, udah punya akunnya Turnitin, kayak gitu. Nah, di sini nanti coba aja buka webnya turnitin.com. Seperti ini ya. Nah, kemudian nanti klik login. Nah, terus kalian buat, kemudian klik ini, klik here di sini ya. Setelah itu pilih student. Nah, selanjutnya nanti kalian masukkan kelas ID sama kelas enrollment key-nya. Nah, ini nanti saya berikan kelas ID sama kelas enrollment key-nya. Setelah itu baru kalian isi nama. Jadi intinya kayak register buat di Facebook seperti itu sih. Jadi register aja. Jadi kayak masukkan nama pertama, nama terakhirnya. Selanjutnya diisi semua. Ini ya. Terus kemudian masukkan emailnya, confirm emailnya kembali, kemudian masukkan passwordnya, confirm kembali, pilih pertanyaan yang diinginkan, kemudian jawab juga ya pertanyaannya. Nah, setelah itu dikonfirm. Klik saya bukan robot, kemudian klik agree create profile, seperti itu. Baru nanti bisa masuk ke lamanya Turnitin. Mungkin langsung praktek aja ya. Silakan dibuka di Google-nya. Udah. Seperti tadi, kita buka dulu turnitin.com. Nah, seperti ini ya. Setelah sudah, klik login. Kalau bisa juga sambil... Mohon maaf, Bu Flavia, tampilannya masih di PDF ya? Tampilannya sudah berubah ke ini. Di share-nya screen aja atau desktop biar bisa melihat ininya, pergerakannya gitu. Oke. Nah, oke. Saya kembalikan lagi. Klik Google, kemudian search aja, pilih yang klik aja yang Turnitin. Nah, kemudian diklik. Setelah selesai, muncul seperti ini ya. Jangan lupa klik login. Nah, di sini kalian harus bikin user baru lagi, kayak register gitu. Klik here. Klik student. Nah, di sini untuk kelas ID sama kelas enrollment key-nya, silakan kalian isi dengan ini. Jadi saya sudah buatkan kelas ID sama kelas enrollment key-nya. Ini bisa difoto, tapi hanya untuk kelas ini aja ya. Jangan sampai keluar kalau bisa. Udah. Difoto dulu. Kemudian dimasukkan di sini. Mungkin juga dicoba ya. Kemudian ini baru pakai nama kalian sendiri. Contohnya kayak saya, Flavia Aurelia Hidayat. Jadi saya nulis nama pertama Flavia Aurelia, nama terakhirnya Hidayat. Seperti itu. Kemudian next, berikutnya masukkan alamat emailnya. Kemudian confirm kembali alamat emailnya.
masukkan passwordnya, confirm kembali passwordnya. Kayak diulangi lagi. Kemudian pilih pertanyaannya yang diinginkan, kemudian jawab pertanyaan tersebut. Seperti tadi, klik saya bukan robot, kemudian klik I agree create profile. Sampai sini, ada yang sudah bisa masuk ke lamannya Turnitin? Bu, maaf, kelas ID sama kelas enrollment key-nya tadi belum kelihatan. Ini. Ibu, Nggak muncul, Ibu. Belum muncul, Ibu. Belum muncul, Ibu. emailnya yang UNJ ya, Bu? Emailnya kalian? Iya. Oh ya. Ini ya. Boleh difoto, tapi jangan disebarkan. Jadi intinya hanya untuk kalangan kelas ini aja. Baik, Bu. Oke, saya hapus ya. Saya kembali. Tolong ini kalau bisa juga sambil jalan juga. Udah masuk ke lamannya Turnitin belum? Sebentar, Bu. Sambil jalan juga ya. Jangan lupa, kemarin kan sudah punya proposal ya. Pasti juga ada yang punya paper juga nggak? Kalau ada, nggak apa-apa, dicobakan aja di sini. Coba dicek nanti. Jadi disiapkan. Baik, kalau sudah, jika langsung masuk ke lamannya Turnitin nggak apa-apa. Tapi kalau berikutnya, kalau untuk membuka lagi, langsung klik login ya. Terus masukkan alamat email yang kalian udah daftarkan sama passwordnya yang tadi itu. Kemudian di login. Oke, nanti kalau sudah masuk ke lamannya Turnitinnya seperti ini, ada yang sudah masuk seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu, saya udah. Nah, kalau udah masuk seperti ini, klik aja yang ini. S2 Seminar Proposal Tesis. Nah, nanti diklik submit. Gitu ya. Dicoba nggak apa-apa, diklik submit, nanti akan munculnya seperti ini. Ini saya nggak bisa karena sudah saya submit sebelumnya. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Kalian klik submit, kemudian muncul seperti ini. Ini namanya tidak akan bisa diubah sesuai dengan nama register tadi pertama kali kalian daftar. Bapak Ibu daftar. Kemudian jangan lupa kasih judulnya apa. Seperti itu ya. Nah, di sini dimasukkan filenya, ada 3 pilihan, dari komputermu sendiri, atau dari Dropbox, misalkan filenya ada di Dropbox, ataupun ada di Google Drive. Nah, misalkan di sini. Nah, nanti dimasukkan aja, bisa PDF, bisa Word, nggak masalah. Terus dimasukkan. Ini ya. Kemudian tinggal di-upload.
Setelah di-upload, jangan lupa di-confirm. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mengalami kesulitan? Ibu, saya di sini tulisannya pas mau upload file itu cut and paste your paper. Nggak ada pilihan kayak ibu itu. Tapi sudah masuk belum? Sudah masuk ibu. Udah di halaman yang kayak ibu tadi ada first name, last name, submission title. Nah, masalahnya yang di bawah itu kan kalau ibu yang what can I submit itu ada 3 ya. Ada choose from this computer, choose from Dropbox itu. Kalau saya di sini tulisannya cut and paste your paper. Jadi kayak lebih ke nulis lagi gitu. Kak Oci, itu yang di atas yang submit single file upload, itu yang biru, itu bisa diklik Kak, bisa dipilih jadi single file upload. Oh, iya yang di atas ini ya. Iya, aku juga gitu tadi. Oh, gitu. Oke. Thank you. Oke. Nah, ini beberapa sudah upload ya, tapi masih belum keluar hasilnya kayaknya ya. Ini kok belum ya? Kayaknya belum, hanya masuk aja kayaknya. Nah, ini kemarin saya sudah coba upload, kemudian untuk hasilnya menunggu beberapa waktu, seperti itu. Ini belum upload ya, jadi nanti coba yang punya paper atau punya proposal, dimasukkan di sini, kemudian dicek, dilihat sendiri, kira-kira tingkat similarity saya berapa, kemiripan saya dengan yang lain tuh berapa, kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh aja. Itu biasanya nunggu beberapa waktu ya. Nah, kalau sudah diklik aja. Diklik yang ininya ya. Sehingga muncul seperti ini. Udah ya. Nah, di sini. Nah, itu nanti kalian bisa download hasil plagiarismenya ini dengan cara ini sih. Ini tekan, kemudian klik yang ini, current view-nya ini. Seperti itu. Kalau sudah, kalian ingin tahu seberapa besar sih tingkat similarity paper saya, kayak gitu. Ini diklik ya, kemudian ini diklik gini, oke. Nah, di sini tingkat similarity-nya adalah 42%. Hampir Ibu, 50%. maaf, screen-nya masih yang tadi, Bu. Masih yang tadi. Iya, masih yang di seminar proposal tesis yang sebelumnya. Screen-nya. Oke, udah kelihatan? Iya, yang itu. Oke, saya klik ya. Keluarnya seperti ini. Udah kelihatan belum? Masih yang daftar nama-namanya itu, Bu. Coba share screen-nya yang screen. Yang desktop. Jadi, Oh iya, ini ya. ya gitu. Baik, jangan lupa diklik ini ya. Kemudian nanti keluar seperti ini. Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Baik, ini untuk melihat seberapa besar sih kemiripan atau similaritas paper saya, kayak gitu. Itu kalian bisa klik ini. Kemudian ini, kalian klik, jadi sebesar 42%, hampir 50% ya, hampir setengahnya lah ininya. Nah, di sini kalau untuk UNJ sendiri kurang lebih itu 20% ya batasnya. Jadi jangan melebihi 20%. Kayak gitu. Nah, jadi kalau udah lebih seperti ini, berarti kalian harus mengubah paper kalian. Sehingga tingkat similarity-nya tidak lebih dari 20%. Gitu ya. Yaitu kita bisa melakukan parafrase. Oke, nanti mungkin saya pilih sedikit aja. Nah, sebelumnya ini ya, paper ini kan tingkat similarity-nya 42%. Nah, ini adalah artikel-artikel yang sama bahwa kalimat-kalimat ini nih sama atau similar dengan beberapa artikel. Ya, itu adalah ini. Sebegini banyaknya. Gitu ya. Nah, contohnya, saya ingin tahu yang mirip dengan jurnal Unical. Diklik aja. Nah, ini. Berarti pada halaman ke-6, gitu ya,
kalimat ini yang mirip dengan artikel di jurnal Unikal. Nanti akan muncul jurnal Unikal yang mana yang mirip kayak gitu. Oh, ternyata kata-kata yang ini nih yang mirip. Gitu ya. Terus yang mirip dengan ini artikelnya milik Ahmad Sudrajat yang mana? Diklik aja. Berarti untuk paper yang halaman 3 yang di blok ungu nih ya. Ini lesson study dapat mana ini? Nah ini lesson study. Nih. Berarti kata-kata ini itu yang mirip dengan yang papernya punya Ahmad Sudrajat. Ini kan sama kan ya? Yang tadi merupakan sesuatu model. Nah ini. Nah itu kalau diklik bisa kita lihat papernya yang bersangkutan. Seperti itu ya. Ini kalau diklik bisa langsung ke papernya yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kalau kalian masih ada rasa tidak terima, ada kepingin, loh kok bisa miripnya sampai sebesar ini ya, kayak gitu. Ini mungkin bisa diklik, terus dilihat. Saya mau lihat bener nih jurnalnya ada atau enggak, diklik aja, nanti muncul jurnal paper tersebut. Intinya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian seperti ini juga sama. Ini ada di papernya yang ini. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk tingkat similaritasnya kan batasnya 20%. Kalau lebih dari 20%, kalian harus intinya memodifikasi paper kalian atau proposal kalian. Nah, di situ kalian bisa melakukan parafrase. Nah, itu bagaimana? Mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk parafrasenya, misalkan ini ya, kata-kata ini sebenarnya sudah ada pada artikel di sini, kayak gitu kan. Kayak gini, pendidikan Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Kayak gitu, perkembangan ini dapat dilihat melalui perubahan yang bertujuan sama kan ya, dengan yang di blog ini. Nah, ini bisa kalian blog, atau paling enggak kalian udah punya paper aslinya kan. Nah, ini saya ambil, saya taruh di sini. Nah, ini tadi yang similarity-nya mirip dengan orang lain, intinya seperti itu. Kelihatan ya? Nah, di sini saya ubah. Saya ubah di sini. Pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Ini sudah ada di paper orang lain. Jadi kita nggak, supaya kita tidak mengurangi kesimilaritas kita, plagiarisme kita. Nah, kamu harus mengubah kalimat ini, tetapi tidak mengubah intinya. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa juga mengatakan bahwa perkembangan pendidikan terus berubah sepanjang waktu, khususnya di Indonesia. Itu sudah kalimatnya sudah berbeda kan? Jadi kalian harus mengubah kalimatnya, tetapi tidak mengubah intinya. Seperti itu. Nah, atau seperti ini juga, pendidikan terus berkembang setiap saat, khususnya di Indonesia. Ini udah beda kan? Kalimatnya, tatanannya udah beda, tapi konteksnya tetap sama. Intinya seperti ini, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan ini. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui adanya perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini saya buat parafrase jadi seperti ini. Pendidikan yang sering berkembang dikarenakan adanya tuntutan untuk peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan lebih baik. Intinya sama, jadi untuk memenuhi tuntutan agar jadi peningkatan kualitas pendidikan. Seperti itu. Intinya sama, cuma katanya kalimatnya saya ubah. Tidak mengubah inti ya. Hanya mengubah kalimatnya saja. Seperti itu. Terus contoh lagi, satu lagi. Upaya peningkatan tersebut dilakukan agar peserta didik mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan untuk menjadi manusia yang handal dan mampu berpikir global.
Nih, kalau ini nih kalian parafrase seperti apa? Saya ingin tahu. Mungkin ada yang mencoba. Oh, mandi ayo. Bisa dengar suara saya? Dengar, Bu. Baik. Bisa, Coba Bu. Bisa, ini, Bu. tapi kan saya ngambilnya di sini ya. Ternyata di sini dia sama dengan paper lain. Nah, saya copy, terus saya buat parafrase. Saya mengubah kalimat, tetapi intinya tidak berubah. Saya sudah kasih 2 contoh. Coba kalian buat untuk kalimat yang terakhir ini. Kira-kira yang berbeda, tapi intinya sama. Ada yang mau mencoba? Tolong dicoba ya. Untuk belajar parafrase. Jadi kalian mengubah menggunakan bahasa kalian sendiri. Mengubah kalimat tapi tidak mengubah inti dari kalimat tersebut. Atau saya coba tunjuk ya. Kurnia Syafitri. Masuk. Kurnia Syafitri. Kurnia Syafitri ikut perkuliahan kan? Atau yang lainnya mungkin bisa mencoba. Intinya kalian mengubah kalimat ini, kayak mengubahlah strukturnya, tetapi intinya tuh nggak berubah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak ada? Tidak ada yang mencoba?
Ibu mau tanya coba, Ibu. Bu. Iya. Silakan Bunda Lita. Ya, coba dulu ya Bu, tapi mohon maafkan nanti kalau misalnya kurang tepat. Di situ sebelumnya disebutkan upaya peningkatan tersebut dilakukan agar peserta didik mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan untuk menjadi manusia yang handal dan mampu berpikir global. Diganti dengan untuk dapat mengantisipasi tuntutan dan upaya peningkatan kualitas bentar Bu, tulisannya kecil. Untuk dapat mengantisipasi tuntutan dan terjadinya perubahan. Saya ulangi ya Bu, mohon maaf Bu. Untuk dapat mengantisipasi tuntutan untuk menjadi salah lagi, saya ketik dulu deh. Oke. Ya Bu. Untuk dapat mengantisipasi tuntutan kemampuan berpikir global dan menjadi untuk dapat mengantisipasi tuntutan menjadi kemampuan berpikir global dan menjadi manusia yang handal, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Gitu Bu, kurang lebih Bu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bisa diulangi lagi, Mbak? Ya. Untuk dapat mengantisipasi tuntutan kemampuan berpikir dan menjadi manusia untuk dapat mengantisipasi kemampuan berpikir global dan menjadi manusia yang handal diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan gitu Bu. Oke, udah bagus kok sebenarnya. Ada yang lain mau nyoba lagi? Ya Bu, mau nyoba Bu. Iya. Kayak gini bisa nggak sih Bu? Upaya ini dilakukan agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang menuntut manusia yang kalau handal bingung tadi nyari sinonimnya Bu, mungkin yang kompeten dan berpikir secara global. Oke, nggak apa-apa. Bagus, bener kok, nggak ada yang salah. Dan semuanya udah bagus. Terima kasih kan udah mencoba, itu udah bagus kalau mau saya. Dari situ kan untuk parafrase banyak ya. Setiap orang pasti beda-beda ya, kayak gitu. Jadi semua boleh. Cari sinonimnya juga nggak masalah. Itu ide yang bagus juga. Sama aja sih semuanya. Kayak gitu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Nah, nanti kalau sudah kalian buat kayak gitu, nanti setelah itu plagiasi lagi, ditunitin kembali. Kira-kira kalimat tadi itu masih mirip nggak ya dengan artikel sebelumnya atau paper-paper yang lain? Bisa dimengerti ya? Baik Bu. Iya Bu. Jadi itu banyak. Jadi kalian juga nggak bisa menentukan ini benar, ini salah. Nggak apa-apa. Intinya pasti semua orang beda-beda. Dan menurut saya itu udah bagus, udah mencoba bagaimana parafrase, dan tadi itu bagus ya, ada yang pasif jadi aktif, tadi yang pertama kayaknya ya. Nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua intinya sama juga, cari sinonimnya juga nggak masalah. Nah nanti intinya tahu benar salahnya, dicek lagi, ditunitin. Kira-kira tingkat plagiarisme saya tuh masih sama nggak dengan paper ini, atau jangan-jangan sama dengan paper yang lain. Seperti itu. Udah bagus kok tadi ya. Nah, kalau ini salah satu dari saya juga. Tapi ini nggak mesti benar. Kan kita mencoba supaya paper kita tidak sampai mengurangi tingkat similaris kita. Jadi kalau yang lebih dari 20%, kamu melakukan ini, parafrase ini. Kalau yang kurang, ya udah cukup. Kayak gitu. Kalau mau tambah juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau saya seperti ini ya. Peningkatan mutu dan perkembangan pendidikan bertujuan supaya pelajar, saya ganti peserta didiknya jadi pelajar,
bisa beradaptasi untuk segala bentuk tuntutan yang terjadi sehingga pelajar dapat menjadi berkualitas dan berpikir secara luas kayak gitu. Saya juga mencari sinonimnya juga. Nggak masalah mau cari sinonim, aktif jadi pasif jadi aktif, apapun itu nggak apa-apa. Yang penting mencoba dulu. Terus nanti kan kalian punya akun sendiri-sendiri tuh ya. Dicoba, kalau lebihi 20%, submit lagi, di-download, kemudian diperbaiki di parafase, kemudian baru disubmit lagi. Kira-kira bisa memenuhi nggak tidak lebih dari 20%. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, silakan nanti dicoba sendiri. Ini kan papernya juga asal ngambil ya. Ngambil di Google juga, asal ngambil, terus saya coba plagiasi seperti itu. Nah, kalau untuk batasnya, dalam 1 hari itu kalau bisa 3 kali submit di sini. Jadi submit ya, submit 1 kali, ternyata melebihi, kamu revisi, kamu buat parafase, kemudian submit lagi, itu hanya batasnya sampai 3 kali. Setelah 3 kali tidak bisa melakukan kembali. Jadi nunggu 24 jam. Misalkan saat ini ya, saya sudah submit, udah perbaiki, submit sampai 3 kali. Nanti besok pagi di jam yang sama, saat ini di jam yang sama baru bisa melakukan submit lagi. Gitu ya, untuk penggunaan aplikasi Turnitin ini. Itu. Terus untuk batasnya, saya akan lagi 20%, jangan melebihi 20%. Nah, kalau sudah nanti ini hasil Turnitinnya, misalnya kurang dari 20%, itu nanti kalian bisa download. Klik ini ya. Klik your view. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ibu Bu. tadi kan izin dulu ya. Ya lanjut. Ya, Ibu Lanjut, tadi Bu kan Oci. saya udah nyoba yang di Turnitin itu, Bu. Terus sudah submit juga. Cuman di sini di infonya student access to similarity reports has been disabled by your instructor. Jadi belum dikasih izin dari ibunya, kayaknya harus dibuka dulu baru saya bisa lihat berapa similarity-nya gitu. Oh. Di tampilan saya hanya ibu yang bisa lihat berapa similarity yang punya artikel saya gitu. Kalau saya sendiri nggak bisa ngecek karena di sini tulisannya student access-nya udah disable. Sudah nih ada beberapa kayak Mur Haryanto. Bisa dilihat nggak? Mbaknya namanya Itu siapa? Dwi Rismi Oci, Bu, tuh. Oh, nggak bisa lihat juga ya? Nggak bisa. Jadi hanya ibu yang bisa lihat. Di sini tulisannya similarity-nya kayak gambar coret gitu, jadi nggak bisa dibuka. Di edit assignment setting kali, Bu. Nah, all view. Berarti di Kauci nggak dapat dilihat ya tingkat kesamaannya, Kak? Iya, betul. Nggak bisa dilihat. Oke, nanti saya coba untuk mengaktifkan ya, supaya nanti bisa dilihat untuk semuanya. Mungkin nanti itu PR saya untuk supaya nanti bisa dilihat semuanya gitu ya. Nanti Ibu. Jadi kurang lebih intinya kalian bisa dulu menggunakannya, intinya gitu. Ya. Oke, Bu. Baik, tadi yang sudah submit, mungkin ini bisa dilihat. Nanti saya coba supaya nanti bisa. Ibu, maaf mau nanya. Berarti kalau misalnya parafrase benar-benar harus dirombak satu kalimat gitu ya, Bu? Soalnya saya kira kayak dirombak berapa kata doang itu udah ya bisa gitu, Bu. Enggak, jadi ini dengan aplikasi ini kita enak ya. Jadi ini saya buka ya punyanya tadi siapa? Dwi Rismi Oci ya. Ini ada 67.
Ini udah publish ya Mbak ya? Belum Ibu, itu tuh tugas yang mata kuliah sebelumnya Ibu. Jadi kayak dulu tuh ada tugas kayak pembuatan artikel dengan literatur review. Jadi itu tugasnya membuat salah satu artikel, cuman belum dipublish. Jadi Nggak saya apa-apa. pengen ngecek aja apa berapa tuh, mencoba. Oke, ini ya saya coba lihat beberapa, lumayan banyak, nggak apa-apa. Nanti kan bisa direvisi ya, bisa diubah lagi, di parafrase. Tadi kan udah nyoba-nyoba ya, udah bisa. Nah, Iya, enggak, ini topik lama Bu, kayaknya enggak ini nanti topiknya saya. oh ya nggak apa-apa. Ini contoh aja. Kayak tadi Mbaknya bilang, apakah hanya cuma satu kata? Tidak, ya tergantung. Jadi kalau yang mirip yang mana? Kayak ini. Kayak yang ini. Ibu screen-nya masih yang di tadi. Bentar. Udah kelihatan ya? Oke, udah. Nah, kalau tadi itu tergantung mau ngubah satu kata atau satu kalimat atau satu paragraf, tergantung. Jadi intinya yang sama yang mana? Ini kan 67, kalian harus ngubah kan? Karena dia melebihi 20%. Nah, dicek aja yang mirip dengan artikel ini, yang di link Springer ini yang mana? Oh, yang ini. Ya udah, berarti satu kalimat ini yang akan diubah. Ini ya. Ini yang harus diubah. Apalagi kayak yang ini nih. Cuplikan ini. Nah, ini nggak boleh kalau kayak gini. Jadi, jangan walaupun disebutkan nama, tetap kalian kena plagiarisme. Tetap kena ini. Kenapa? Karena hampir sama. Bukan hampir sama lagi, udah sama gitu ya. Udah sama. Berarti, kalian nggak boleh ngomong gini. Kata-katanya diplek gini, kemudian nuliskan nama. Tidak boleh seperti itu. Jadi, harus bisa parafrase dari kalimatnya Mitchell, Moore, dan Witt ini. Jadi untuk sekarang, untuk ya coba belajar aja, belajar kalau untuk merujuk itu jangan ngambil rujukan langsung, jangan seperti itu. Jadi harus tidak langsung, rujukan tidak langsung, jadi harus belajar parafrase. Jadi kalau yang ini ya udah berarti satu paragraf ini diubah. Tapi kalau yang ini hanya satu kalimat. Gitu. Jadi tergantung ya, tergantung yang mirip yang mana. Terus itu yang diubah. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu ya. Iya, Bu, baik, Bu. Baik. Nanti saya coba supaya yang lain bisa kelihatan. Terkait dengan Turnitin, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Untuk waktunya masih ada ya? Kalau Bu mau nanya Bu, Iya. kalau misalkan Bu artikel yang kita misalkan rangkum gitu, itu kan dalam bahasa Inggris gitu, terus kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, itu kalau diturnitin kalau dari bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia tetap diparaphrase juga nggak sih Bu? Itu gimana? Ya coba aja. Jadi intinya dicoba aja, tapi kalau bisa ya diubah, intinya jangan sampai plek terus dari Indonesia diubah jadi bahasa Inggris dengan plek itu. Kalau bisa benar-benar belajar untuk ngubah ini ya, belajar parafrase lah, mengutip secara tidak langsung gitu ya, jangan kutipan yang langsung seperti tadi. Tuh. Oke, Bu. Walaupun yang kalau secara teori kutipan langsung tuh juga diperbolehkan ya, asalkan ada rujukan. Tapi di sini kalau kita pakai aplikasi Turnitin, kita juga nggak bisa bohong karena kita pakai mesin, ya toh. Jadi dia akan mendeteksi kalimat ini mau Inggris mau Indonesia tuh mirip dengan similarity atau mirip dengan paper lain atau artikel lain enggak, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa belajar. Gitu.
Baik. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kemarin kayaknya untuk perkuliahan ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Kan mulai jam 11 ya, Bu. Sampai jam 12.40 karena 100 menit. 12.40. Biasanya 12.40 atau 12.30. Ibu maaf mau tanya, yang diturnitinkan itu tadi 20% itu seluruh yang kayak nanti seminar proposal, kemudian tesis itu aja gitu sama tugas nanti yang mau kita buat begitu. Dan maksimal 20% ya. Kemarin tugasnya apa? Paper ya? Buat Paper. artikel ya? Artikel. Ya udah, artikel sama proposal nggak apa-apa lah. Berarti 20 tadi maksimal 20% itu, Ibu. Maksimal 20%. Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Bu, mau nanya, Bu. Itu kita nggak bisa langsung ya, Bu, ngeliat yang presentasinya ya, Bu. Harus Ibu ya yang diturnitin itu. Iya, nanti saya ubah ya. Nanti saya lihat lagi, terus nanti saya ubah. Nanti kalau udah saya konfirmasi kembali supaya kalian bisa langsung lihat. Oh, baik, Bu. Coba, Bu, sebentar, Bu. Aku mau lihat yang barusan saya submit itu berapa persen ya, Bu? Tadi nyoba-nyoba. Iya. Bisa? Bisa keduanya ya? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Kalau misalnya upload kayak gini, ada maksimal katanya nggak ya, Bu? Sepertinya nggak ada ya? Tidak ada, Bu ya? Makanya untuk proposal atau tesis nggak apa-apa. Gitu ya? Terima kasih. Oke. Bu, mau nanya, kan ini saya udah upload nih Bu, yang Dwi Rismi Oci ini udah upload. Terus nanti ketika saya mau ngecek lagi, upload lagi di sini atau nanti ada Ibu buat lagi baru? Di sini aja nggak apa-apa nanti. Oh, di sini aja. Ini mungkin kalian nggak bisa lihat ya, jadi saya hanya bisa nampilin. Tapi nanti saya coba cari yang supaya saya nggak perlu kalian hubungi saya lagi, kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Oke, Bu. Takutnya ngerepotin, Bu. Enggak. Oke. Ya, makasih, Bu. Ya, baik. Ingat 3 kali ya batasnya ya, dalam satu harinya 3 kali upload. Bisa lagi setelah besok paginya. 24 jam. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kembali? Kalau nggak ada, kemarin kalau nggak salah, ada tugas ya dari Pak Tian ya? Iya, Untuk presentasikan judul atau topik proposal tesis. Ya. mensubmit judul dan iya. Silakan siapa yang mau presentasiin kira-kira judul saya tentang ini, topik saya itu ini, nanti artikel saya itu nanti saya ngambil dari proposal saya yang seperti apa, ngambil topiknya seperti apa sebagian kecil dari proposalnya, terus ngambil yang bagian mananya, mungkin bisa dipresentasikan, mungkin bisa di share screen ya. Terus kita bisa diskusi bareng. Presentasiin dulu. Siapa yang mau presentasi? Udah ngerjain ya tugasnya ya?
Bagi yang sudah punya topik, bisa dipresentasiin. Baik, yang lainnya mungkin bisa dilihat itu nitinya ya, udah keluar nggak? Kayaknya bisa dilihat udah ya. Turnitinnya masih belum bisa, Ibu. Coba di-refresh lagi. Tetap belum bisa, Bu, udah refresh ini. Coba keluar dulu ya, keluar dari Turnitin. Login. Oke, Bu, udah bisa lihat. Oke. Baik. Udah ya. Nanti bisa dilakukan, dicoba-coba. Kalau lebih, diubah. Kalau dirasa cukup ya sudah. Terus baik, yang mau sih silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh nggak, Bu? Terkait dengan topik bukan dengan Turnitin. Kalau Turnitin ini untuk satu akun itu atau satu user itu untuk hanya satu instruktur kah gitu, atau misalkan saya pernah membuat Turnitin tapi pada saat pelatihan gitu, tapi itu kodenya dulu berbeda gitu, terus sekarang saya mau join ke Turnitinnya Ibu, berarti harus bikin baru lagi gitu ya, Bu? Iya, akunnya harus. harus Iya. Oh, berarti satu akun untuk satu. Berarti ya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi kalau yang nggak diregistrasi satu ya udah satu itu. Di berikutnya pakai email yang lain kayak gitu ya. Iya, Bu. Baik. Oke, silakan. Ya mungkin beberapa aja yang untuk presentasiin mau topik tesisnya tentang apa, terus artikelnya tuh kayak apa juga topiknya. Mungkin yang sudah punya nggak apa-apa dipresentasiin. Mungkin nggak semua ya, beberapa aja. Oke. Ini ya, beberapa belum mengumpulkan ya. Bahkan tidak lihat. Ada juga yang hanya lihat aja. Saya coba pilih salah satu aja ya. Oke. Mbak Tessa Hidayati. Ada hadir?
Mbak Tessa Hidayati. Mbak Tessa. Iya, Bu. Oke. Ini hasil pekerjaannya ya, Mbak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini bahasnya tentang apa nih, Mbak? Upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran discovery learning dan flipped classroom dalam pembelajaran siswa kelas 10 MIPA SMA YPIP Cakung, Bu. Ini kuanti, kuali, atau yang lain? Apa, Bu? Ini penelitian apa nih? Kuanti, kuali, atau apa? PTK. Oh, ini PTK. Oke. Ini proposal tesis ya, Bu ya? Iya. Oke. Rencananya kalau dari sini untuk artikelnya maunya seperti apa? Jangan plug ini ya. Jadi ngambil sebagian kecil aja dari yang proposalnya. Maksudnya, Bu? Kalau ini kan judul yang tesisnya ya? Iya. Kalau untuk nanti luarannya kan buat artikel kan ya? Iya. Nah, itu nanti topik untuk artikelnya itu apa? Kan ngambil dari ini ya, juga yang ngambil dari proposalnya kan, tapi kan nggak plug judulnya ini kan? Iya. Nah, itu maunya untuk proposal, untuk artikelnya, itu maunya gimana? Oh, berarti kalau misalkan sama persis dengan judul kayak gini, nggak boleh ya, Bu ya? Ya boleh sih, cuma nanti kan sama ya. Plagiarisme juga gimana kayak gitu. Ngambil intinya. Jadi untuk artikelnya itu tetap sama, ngambil dari konteksnya ini tetap sama, misalnya tentang discovery learning ataupun dengan flipped classroom. Ini kan ada dua variabel juga ya. Bisa pilih salah satu atau ini PTK atau nanti dibuat literatur review-nya kayak gitu atau bagaimana. Kalau bisa beda. Banyak kan eman ya kayak ada satu proposal tapi hanya buat satu artikel yang sama yaitu sama PTK. Boleh tapi ambil aja per kayak pecahan-pecahannya. Kalau misalkan diambil satu, boleh nggak, Bu? Misalkan saya ambil upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan flipped classroom aja gitu. Yang untuk artikel, boleh nggak, Bu? Apa, Pak? Saya ambil modelnya satu aja. Di sini kan saya menggunakan 2 model ya. Jadi saya ambilnya satu aja, yaitu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran flipped classroom dalam pembelajaran daring siswa kelas 10 gitu. Oke, nggak apa-apa, boleh. Ini kan kalau kayak gini kan udah kelihatan ya ada dua variabel, ada dua, tapi lebih bagus lagi nanti ada banyak lagi. Mungkin dibuat, ini kan PTK kalau untuk pengawal, dibuat literatur review kan juga nggak apa-apa. Jadi membandingkan ini, kira-kira yang berbeda apa dari pembelajaran discovery learning sama flipped classroom itu apa, dari beberapa artikel, dari discovery learning kayak gini, flipped classroom seperti ini, terus ternyata dari ini ada kekurangan, ada gap, dijadikan satu. Boleh, jadi literatur review kan juga nggak masalah. Gitu ya. Ya bagus. Iya, Bu. Boleh pilih menggunakan salah satu variabel aja, boleh, nggak masalah. Baik, Bu. Oke. Nanti dikembangi lagi ya, Bu ya. Muis, mana ya? Muis. Ini ya? Oke.
Hmm. Gitu ya. Oke. Nah, ini bagus nih. Jadi artikelnya ini artikelnya proposalnya kita lebih ke pengembangan nanti videonya ya, videonya dibuat dengan pendekatan metaphorical thinking. Nah, ini analisisnya ini mungkin ngambil dari data awal ya. Nah, bagus ini kayak pretestnya dibuat artikel. Jadi dari satu tesis kalian itu bisa menghasilkan banyak artikel. Ini bagus nih. Jadi yang pertama nggak perlu ngambil data dulu, tapi syarat untuk publish sudah ada. Jadi syarat untuk ujian tesis sudah ada. Ini boleh ya. Jadi yang ini turunan dari ini, tapi dia lebih ke analisisnya. Terus ngambil data awalnya. Boleh kayak gini, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nunggu sampai hasil akhir. Nggak apa-apa, ini bagus. Boleh. Nah, kalau yang metaphorical thinking sama yang berpikir reflektif sendiri ada hubungannya nggak tuh, Mas? Emangnya Mas atau? Oh, jadi sebenarnya bisa ya, nyambung ya. Nggak apa, bagus nih. Ini ya, yang lainnya juga mungkin bisa kayak gini juga ya. Bisa ngambil salah satu yang tadi contoh pertama, salah satu variabel. Jadi untuk penelitiannya, untuk tesisnya tuh banyak variabel. Nah, terus dia dipreteli satu-satu ya nggak apa-apa. Dari sini ngambil data awalnya aja nggak masalah. Kayak gitu ya. Oke. Bagus, nanti dikembangin lagi. Terus ini ada beberapa yang masih belum ya, kayak Tiara, ini dilihat aja belum ya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh, kedetek ya, sama yang lain ya. Iya sih, karena emang kan pakai mesin juga ya, jadi mau nggak mau kedetek semua. Yang sama kedetek, tapi itu nanti bisa disaring kok. Nanti saya coba untuk saring, terus nanti kalian refresh lagi ya, nanti. Tunggu. Masih kelihatan ya di sini ya? Penelitiannya masih kelihatan ya? Saya tunggu bentar. Ini ya. Ini lumayan ya. Wow, publish di mana? Jurnal? Iya. Di sini juga ada sih jurnal di UNJ ya, kalau mau, JLPMJ, kalau mau, kayak gitu. Tapi terserah juga sih. Oke, ini. Oke, ini juga kedetek semua ya. Padahal nanggung ya, hampir kurang dari 20. Oke. Bisa coba disaring, ini juga yang lain juga bisa belajar juga ya. Ini disaring aja, difilter aja kalau untuk yang daftar rujukannya kalau bisa dicentang. Kayak gitu. Gak harus, nanti kalian juga bisa nyoba sendiri di sana ya, di rumah. Oke.
Udah? Ini udah saya saring ya? Udah saya saring. Ini kayaknya masih menunggu ya, masih menunggu. Mungkin nanti dicoba lagi. Seperti itu ya. Karena masih nggak bisa diubah dulu. Kayaknya masih nunggu kayaknya nih. Kalau masih nggak bisa, kayak gitu lagi aja. Masih ketetek ya. Nanti ya, dicoba lagi aja, nanti mungkin di refresh lagi aja, gitu ya. Maaf, baik, kurang lebih kayak gitu ya tadi ya. Tadi mungkin disaring. Coba nanti masnya submit lagi ya, di refresh lagi atau submit lagi. Kalau masih belum bisa, dicoba disaring kayak tadi yang saya contohkan tadi ya. Gitu ya. Oke. Pindah lagi dari Turnitin ke tugas. Saya coba lihat. Atau siapa yang mau dibahas? Boleh? Ini telat ya. Cobalah, lihat dulu. Nggak bisa. Oke. Tadi kalau untuk yang Mbak Tessa, buat ya, untuk artikelnya kayak apa nanti. Oke. Ibu, saya Alifa mau nyoba, Bu. Oh, nyoba Alifa. Nih. Ibu maaf, share screen-nya belum terlihat di sini. Iya. Baik. Ini ya. Udah kelihatan ya. Nah, ini gimana, Mbak? Dijelasin dulu nih. Bahas apa nih? Ibu maaf terlalu kecil. Oh iya, maaf. Di Zoom. Oke, udah ya? Iya, sudah. Jadi untuk proposal tesis saya itu kan mau menganalisis kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA dan soal berorientasi PISA ditinjau berdasarkan self confidence. Jadi di sini kemarin sempat bimbingan juga dengan pembimbing. Jadi kan karena saya beberapa kali nyari jurnal itu pasti yang dianalisis itu antara siswa itu mengerjakan soal PISA asli atau soal yang berorientasi PISA. Jadi diberi masukan sama pembimbing untuk untuk keterbaruannya gitu. Jadi gimana kalau misalnya digabung gitu dua soal. Jadi soal PISA sama soal yang berorientasi PISA. Nah, di sini untuk soal PISA sendiri kan PISA yang menggunakan soal matematika itu kan PISA tahun 2012. Untuk 2015 itu kan science soalnya, dan untuk 2018 itu kan reading ya Bu. Tapi
di 2018 itu ada soal hitung-hitungan juga, dia itu masuk ke finansial. Nah, kemarin juga saya masih nanya ke pembimbing apakah boleh menggunakan soal yang finansial atau tetap pakai soal PISA yang 2012 yang emang mengukur matematika gitu. Itu ditinjau berdasarkan self confidence. Jadi nanti self confidence-nya itu kan ada self confidence tinggi, self confidence sedang, self confidence rendah. Nah, jadi nanti untuk subjeknya itu berdasarkan yang self confidence tinggi, sedang dan rendah. Untuk yang judul artikel library research-nya, yang literatur review-nya itu saya kemampuan literasi matematik siswa berdasarkan self confidence dalam menyelesaikan soal PISA. Nah, ini juga masih tadi masih ngobrol sama teman apakah boleh kalau misalnya untuk yang artikel library research-nya ini hanya kemampuan literasi matematik siswanya atau harus pakai self confidence-nya juga gitu, Bu. Oke. Self confidence-nya nanti kamu ngukurnya pakai apa nih? Kan ada Angket. tinggi, rendah dia. Iya, pakai angket. Jadi kan kalau misalnya di angket itu kan ada kayak ada sangat setuju, terus tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Nah, nanti ada salah satu artikel yang menjelaskan, jadi untuk self confidence tinggi itu nanti berdasarkan siswa yang bukan sangat setuju, pokoknya nanti ada saya udah nemu salah satu artikel yang udah mendefinisikan nanti self confidence tinggi itu dapatnya dari mana, self confidence sedang itu dari mana, self confidence rendah itu dapatnya dari siswa yang jawab angketnya itu gimana gitu, Bu. Saya lupa penjelasannya gimana gitu. Antara literasi dengan self confidence sendiri itu berhubungan kuat nggak? Kebetulan saya sudah nemu 3 artikel yang emang membahas literasi matematika ditinjau dari self confidence gitu, Bu. Memang jadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia itu adalah kepercayaan diri siswa terhadap pembelajaran matematika gitu, Bu. Jadi udah ada 3 artikel yang benar-benar membahas berhubungan literasi matematika ditinjau self confidence itu yang benar-benar sama banget, itu cuma 1 artikel. Kalau yang lain itu ada yang ditinjaunya berdasarkan akreditasi sekolah dan lain-lain gitu. Jadi yang benar-benar sama ditinjau berdasarkan self confidence itu ada 1 artikel. Oke. Nah, di sini kamu coba kalau menurut kamu kalau yang literasi matematis tanpa self confidence itu bisa nggak? Kalau Kamu menurut kalau dari artikel kamu tanpa self confidence. Kalau misalnya saya mikirnya sih kalau misalnya yang literasi matematisnya aja mungkin nanti dibahas PISA-nya, terus bahas literasi matematis siswa di Indonesia menurut beberapa penelitian, gitu-gitu aja mungkin, Bu. Kalau misalnya tanpa yang self confidence-nya itu. Menurut Ibu gimana? Nggak apa-apa kalau kamu mau literasi dengan ini aja nggak masalah. Boleh sih, boleh. Soalnya nanti kan untuk yang artikel selanjutnya kan maksudnya yang berdasarkan hasil penelitian kan nanti bisa literasi matematis berdasarkan self confidence gitu ya, Bu. Bisa. Apa gimana? Nanti kamu pas penelitiannya nanti ini pas ininya artikelnya kamu membuat analisis dari literasi matematis siswa terhadap menyelesaikan ini, boleh, bisa. Dari literasinya dari mau nyoba yang library research juga nggak apa-apa, tapi ingat ya kalau yang library research itu kamu cari beberapa artikel tentang literasi matematis, cari yang kira-kira kebaruan di situ apa, yang kayak ada gap-nya yang belum diteliti dari beberapa artikel itu baru kamu bahas di sini kayak gitu. Oh gitu, jadi soalnya lebih ditekankannya ke gap-nya ya, Bu ya, berarti. Iya, semuanya artikel seperti itu sebenarnya. Iya, oh iya. Kalau analisis kan enaknya ya udah kamu hanya menganalisis jadi suatu temuan baru kan, kayak gitu. Ambil 1 kasus, kamu analisis di temuan baru. Tapi kalau yang untuk library research kamu harus benar-benar nemuin gap-nya itu apa. Apalagi di sini hanya cuma satu variabel. Jadi kayak benar-benar cari ya, nggak apa-apa, kecil tapi dalam, nggak masalah. Benar-benar kamu cari gap-nya ini berarti literasinya kayak apa. Boleh nggak apa-apa?
Kalau misalnya yang library research-nya itu judulnya ada analisis gitu, gitu Bu. Sedangkan saya kan belum penelitian gitu. Itu aneh nggak Bu? Maksudnya apakah judulnya ya tanpa analisis gitu? Karena kan saya belum penelitian gitu. Ya tergantung mbaknya mau apa, mau penelitiannya apa. Kalau mau yang ambil data ya nggak apa-apa, tapi data awal karena kan belum selesai ya proposalnya, kan masih proposal, masih belum akhir. Iya. Nggak Iya. apa-apa, tapi data awal kayak mas yang tadi awalnya tadi. Oh gitu. Oh iya iya. Ada Oke. anunya, hari benar-benar menganalisis. Tapi kalau misalkan belum ambil data, ya nggak apa-apa. Berarti ya sementara pakai library research. Makanya kan untuk mata kuliah ini minimal buat artikel, tapi yang library research sebenarnya inginnya sih yang library research sih. Kenapa? Karena membantu kalian karena takutnya emang ini kejadiannya belum susah untuk ngambil data kan bagi kondisi kayak gini. Iya, soalnya kalau saya nyari di jurnal-jurnal itu juga jarang yang emang library research karena kan kebanyakan artikel yang memang sudah ada hasil penelitiannya gitu. Jadi saya pikir siapa tahu bisa bantu untuk peneliti-peneliti lain gitu. Atau ini juga bisa sih antara literasi sama self confidence dicari. Udah di bawah sebelumnya ya ada hubungan atau lebih bahas apanya gitu. Boleh sih. Oh iya. Berarti pembahasannya beda gitu sama yang artikel yang sebelumnya gitu ya Bu ya. Yang memang sudah ada diteliti. Gitu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Tapi tetap bimbingan sama sebelumnya ya. Sama pembimbing. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Lanjut mungkin ini satu kali lagi ya. Apa siapa? Mau request siapa yang mau dipresentasikan? Tolong bagi yang ini yang not turn in, tolong ya agak respect juga untuk lihat setiap tugas apa aja sih, terus mencoba untuk ngerjain juga, kan tugasnya cuma hanya nentuin topik ya, nggak juga efek kedepannya kan untuk kuliah selesai, salah satu dapat tiket untuk ujian tesis kan lumayan kayak gitu. Bagian telat-telat, ya nggak apa-apa sih, paling nggak ada usaha, tapi lain kali jangan telat aja. Terus bagi yang hanya view aja, hanya melihat, ya juga ada coba-coba juga. Siapa yang mau dibahas atau mau presentasi? Saya nyoba ya. Ini ya. Yes. Oke, Nahdah Khairun Najibah. Banyak ini. Topik penelitiannya tentang orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Untuk Ibu Nahdah Khairun Najibah. Ini ya. Ini rencananya mau analisnya seperti apa? Kuanti atau kuali? Agak diperjelas juga. Apa hanya survei aja? Atau bagaimana? Terus ini rencana judul penelitian, maksudnya rencana proposalnya atau rencana artikelnya. Untuk tujuannya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ini kayak rumusan masalahnya ya. Berarti pertanyaannya ya, kalau buat artikel kira-kira artikel ini udah ada nggak yang membahas ini? Kalau udah ada, ya kalau bisa jangan. Tapi kalau untuk case study nggak apa-apa. Jadi untuk kasus tertentu juga nggak masalah. Cari yang kayak kebaruan beda dengan yang lain kayak gitu. Ya ini boleh nggak masalah, cuma kira-kira ada nggak yang membahas ini kayak gitu. Intinya
boleh nggak masalah cari kebaruannya atau ngambil satu kasus tapi yang unik kayak gitu. Itu ya. Ini orangnya kemana nih? Iya, ternyata nggak ada kayaknya ya. Atau siapa yang masuk gitu? Mungkin mau presentasiin gitu, bisa memberi gambaran kepada yang lain. Atau yang lain tadi terkait yang tadi itu yang dari teman-teman kalian presentasi, mungkin ada masukan nggak apa-apa? Oke, nggak ada nih. Ernika Samosir, ada nggak? Ernika Samusir ada nggak? Halo Bu, ada Bu. Oke, Tapi saya bahas ya. Judul saya masih belum ini Bu, belum clear. Masih sedikit artikel yang dibaca. Ya nggak apa-apa ya. Oke, ini sebelum ditutup kita bahas-bahas lain sedikit ya. Oke Bu. Oke, ini ngomong apa sih? Mau penelitian apa sih? Kalau untuk seminar proposalnya, rencana penelitiannya sih modelnya emang analisis Bu. Nah, tadinya analisis, tapi sebenarnya analisisnya itu literasi matematika gitu. Nah, terus dari beberapa artikel yang saya baca, yang membahas analisis literasi matematika ditinjau dari ini tuh kayak masih belum berhasil nemu gap-nya gitu loh Bu. Jadi kayak belum final nemuin keterbaruannya nanti apa gitu. Nah, sementara masih yang ini Bu, masih kayak mencari relasi dari literasi matematis dengan kemampuan pemecahan masalah gitu. Sama materinya sih. Iya Bu. Terus kalau yang untuk artikel, karena memang library research ya, jadi mungkin milih tergantung mana nanti yang paling banyak saya anotasi ininya. Jadi antara cuman bahas yang literasi matematis atau bahas yang kemampuan pemecahan masalahnya gitu. Oke. Nanti mungkin bisa kerja sama yang tadi Mbak yang tadi ya, yang Ibu yang tadi. Iya, yang Alifa. Bisa juga, tapi konteksnya berbeda ya. Jangan sama kayak gitu. Contohnya kayak saya dulu kayak gitu juga. Jadi kayak yang berpikir kreatif, kelompok jadi berpikir kreatif kayak gitu. Yang literasi, tapi kita bahasnya beda-beda. Terus untuk yang literasi matematis di sini itu kayak apa sih? Yang udah didapetin tuh apa aja terkait dengan literasi matematis? Tadinya sih Bu, sebenarnya ide pertamanya tertarik pengen ngebahas literasi matematis karena ini sih Bu, yang sekarang istilahnya kenapa ya kayak UN itu kan jadi dihapuskan gitu kan, diganti jadi AKM gitu. Terus kayak seberapa gimana kaitannya, soalnya kan dari beberapa artikel yang saya baca tuh kayak misalkan ada yang bilang numerasi dengan literasi matematis tuh kayak bersinonim, tapi banyak juga pihak istilahnya yang membedakan itu gitu. Sedangkan kayak di AKM dia bilangnya sih numerasi gitu. Jadi kayak tertarik gitu tadinya mau membahas kayak gitu Bu. Cuman kayak masih membaca gitu, jadi belum fix gitu Bu. Kayak gimana buat judulnya. Oke. Ya nggak apa-apa lah, cari-cari dulu aja. Atau nggak apa-apa, yang penting ketemu topiknya dulu, literasi matematis. Nanti mau dibawa kemananya dipikir lagi. Kira-kira masih ada hubungan nggak dengan numerasinya? Terus kira-kira di literasi matematis tuh ada indikator-indikator lain nggak? Iya Bu. Kayak tadi tuh misalkan tentang tadi ada yang bahas tentang ya, critical thinking ya, enggak ya? Reflektif ya?
reflektif tadi Bu, yang MUIS. Nah, tentang reflektif itu kira-kira aspeknya apa aja? Ini kan saya kasih ide-ide ya. Mungkin kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kayak reflektif, kayak literasi, itu ada nggak sih indikator-indikator kayak gitu? Terus kayak yang reflektif, saya tuh juga sempat tahu sedikit tentang reflektif. Itu kira-kira ada aspek apa aja? Misalkan ada perplexity. Nah, dikaji. Kalau saya dulu kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih artikel yang membahas tentang perplexity kayak gitu? Indikator secara rincinya nggak ada, udah buat artikel aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dari mana? Dari literatur review yang sudah ada. Misalkan dari artikel ini perplexity adalah seperti ini, hanya deskripsi. Setelah itu kamu nemuan gap kan? Nggak, ternyata dari setiap artikel tuh belum pernah ada yang membahas tentang indikator dari perplexity-nya ya gitu kan Mas ya. Nah, kamu buat indikator sendiri. Itu saya sudah punya artikelnya dulu membahas itu. Jadi kayak suatu temuan baru. Oh, ternyata ini belum pernah dibahas. Tapi saya buat itu dari mana? Dari literatur yang sudah ada. Kayak gitu. Mungkin ya bisa seperti itu juga. Mungkin dari literatur matematis ada yang belum dikaji, hanya deskripsi aja, terus kamu ingin perdalam lagi, kamu buat artikel nggak masalah. Tapi harus didorong sama literatur review yang lain. Jadi gitu ya. Oke, Bu. Oke. Kurang lebih itu. Tekan ini ada lagi pertanyaan? Ibu mau tanya. Kalau keterbaruannya itu apakah harus muncul di judul gitu atau nanti muncul atau harus dijelaskan memang belum pernah sebelumnya atau bagaimana sih Bu? Kayak tadi kan kalau Ibu bilang mungkin karena tadi indikatornya ternyata belum pernah ada. Nah itu jadi dijadikan judul jadi indikator gini atau seperti apa? Atau judulnya umum tapi sebenarnya ini baru karena di dalamnya itu membahas sesuatu yang baru. Itu gimana Ibu? Terima kasih. Kalau untuk judul, bolehlah kita menarik kayak gitu. Tapi intinya gini, di abstraknya ada. Jadi intinya, boleh kamu munculkan, kalau judul itu buat semenarik mungkin, kamu memunculkan kebaruan itu di judul nggak masalah. Nggak juga nggak masalah. Biasanya orang itu lihat judulnya, ada yang nggak menarik nggak itu? Oh, kita biasa, nggak masalah. Tapi yang ada di dalamnya, biasanya di abstrak tuh harus ada, sama dalamnya setelah abstrak diperdalam lagi. Kayak gitu. Jadi, harusnya muncul. Kalau di judul tidak ada, paling di abstraknya tuh ada. Menunjukkan ternyata di artikel ini tidak ada. Makanya saya ingin membahas ini. Itu ada di latar belakangnya ataupun di abstraknya. Abstrak harus ada, sedikit aja simpel, sedikit. Kemudian di latar belakang juga ada. Terus dijawab lagi di kesimpulan. Seperti itu. Gitu ya. Baik, Ibu. Tadi kan menarik ya Ibu bilang bahwa tadi bisa nih misalkan tadi dari salah satu contoh misalkan dua variabel ini dicari kan keterkaitannya apa segala macam yang buat literatur reviewnya. Nah terus saya kebayang kan tadi dicari gapnya. Dicari kaitannya atau dicari gapnya gitu. Saya maksudnya masih belum kebayang aja sih mungkin karena saya kurang harusnya lebih banyak baca lagi mungkin. Jadi saya bingung tadi dicari keterkaitannya berarti judulnya biasa kan gitu atau maksudnya judulnya dua variabel itu tadi atau dicari keterkaitannya gitu atau cari gapnya. Nah itu mungkin memunculkan apa dari situ dan dimasukkan ke dalam judul. Itu just tadi sih yang saya bingung aja sih Bu. Kalau untuk judulnya nggak apa-apa, misalkan tentang kemarin saya juga sempat baca artikel ya, itu tentang literatur review kemarin. Bentar. Ngomong-ngomong aja udah ya. Kemarin saya baca satu artikel itu terkait dengan literatur review. Di situ dia ingin mengkaji dua variabel, creative thinking sama dengan adaptif apa tuh aku lupa. Apa gitu ya, skill kalau nggak salah. Nah, intinya di jurnal itu dia membahas judulnya hanya creative thinking dan adaptive thinking. Thinking atau apa gitu. Itu. Intinya hanya dua variabel itu, dia belum menemukan temuannya. Tapi pada saat saya baca di abstraknya, itu ngomongnya dia bilang ada dua teori besar dan dia ingin mereview dua artikel besar itu. Dua teori besar ini
Nah, kemudian dia menamai dengan applied creative thinking. Karena dia menemukan bahwa dari artikel adaptif itu dan dari artikel kreatif itu ternyata ada gap, ada lubang. Ternyata mereka masih ada hubungan di situ. Dan itu dia namanya dengan applied creative thinking. Kemarin saya baca artikel itu. Dia cari gapnya dari banyak artikel creative thinking tuh membahasnya ini semua. Terus dia baca yang adaptif tuh ini semua. Ya dari situ dia nemukan ternyata mereka tuh nggak bahas secara detail tapi ada hubungannya. Nah, terus dia menamai itu. Ada hubungan di antara dua ini. Nanti mungkin kalau ada waktu saya tunjukkan. Baik, Ibu. Gitu ya. Terima kasih. Di judulnya hanya dua variabel itu aja, adaptive thinking dan creative thinking apa gitu, review and apa gitu. Lebih nunjulin yang dua variabel aja. Tapi yang pas dibaca abstraknya, dia nunjukin ternyata itu ada kebaruan, diperdalam lagi di latar belakangnya sampai ke isinya. Nanti terakhirnya di kesimpulan dibahas juga kebaruannya seperti apa sih yang tadi dia katakan applied creative thinking itu, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Intinya kalau ada kebaruan harus tampilin, harus ada di dalamnya. Kalau untuk judul nggak apa-apa, tapi untuk di abstrak sampai ke dalam tuh harus ada. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Udah. Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya tutup. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tugasnya dilengkapi lagi. Baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu.